Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Di sini kita akan mengulas tentang debat antara bumi dan langit. Ini adalah kisah menarik yang bisa menambah wawasan. Menurut Syekh Utsman Ibnu Hasan Al-Habawi dalam kitabnya Duratun Nasihin, dijelaskan bahwa dialog antara langit dan bumi merupakan musabab terjadinya Miraj Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab tersebut bumi berkata, "Aku lebih baik darimu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghiasiku dengan hamparan pulau lautan, sungai, pepohonan, pegunungan dan lain sebagainya." Langit juga berkata, "Aku lebih baik darimu karena matahari, bulan, bintang kursi kekuasaannya, dan surga berada padaku." Bumi juga tak mau kalah kemudian membalas, "Dan padaku ada Baitullah atau Ka'bah yang selalu dikunjungi dan digunakan untuk melaksanakan ibadah tawaf oleh seluruh para nabi, rasul, ulama, ahli hukum, para pembesar dan orang-orang yang beriman." Langit kemudian juga membalas, "Dan padaku ada Baitul Makmur, yang digunakan tawaf oleh seluruh malaikat, dan padaku ada surga yang menjadi tempat para arwah nabi, rasul, ulama yang mengamalkan ilmunya, para hukama, para pembesar dan orang-orang soleh." Bumi pun kembali menjawab, "Sesungguhnya pemimpin para rasul dan penutup para nabi, kekasih Rabbul Alamin, berada padaku dan syariatnya berjalan di atasku." Mendengar jawaban tersebut sontak langit terdiam dan tidak mampu menjawab. Lalu langit mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, Engkau maha mengijabah doa hamba yang butuh ketika berdoa. Aku tak mampu menjawab bumi. Maka aku mohon agar Engkau sudi menaikkan Nabi Muhammad SAW, sehingga aku bisa berbangga kepada bumi dengan mirasnya Rasulullah SAW." Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan langit dan memberikan wahyu kepada malaikat Jibril. Pada malam 27 Rajab Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihi salam, "Wahai Jibril, bawalah padaku Nabi Muhammad SAW." Isra Miraj merupakan peristiwa dahsyat perjalanan suci Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat beliau waktu itu berada di rumah sepupu beliau. Perjalanan mulia itu sendiri dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, hingga naik ke langit 7 dalam semalam. Peristiwa itu terjadi pada 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian. Peristiwa Isra Miraj ada di surah Al-Isra, yang artinya, Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia maha mendengar, lagi maha melihat. Rasulullah SAW Isra Miraj ke Sidratul Muntaha menaiki kendaraan dari surga yaitu Burak. Ada kisah mengenai buruk yang ditunggangi oleh Rasulullah SAW. Ketika peristiwa Isra Miraj dijelaskan bahwa malaikat Jibril alaihi salam yang menemani Nabi Muhammad SAW. Saat itu malaikat Jibril alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke surga yang disebut Jannat Al-Burak. Ketika malaikat Jibril alaihi salam tiba di sana, surga itu dipenuhi dengan burak-burak dan dia pun harus memilih satu burak. Ketika sedang mencari, Jibril alaihi salam sangat merasa bingung karena mereka semua terlihat sama dan mereka semua tengah sibuk bersalawat atas Nabi SAW. Selanjutnya ketika tengah memilih, Jibril alaihi salam melihat satu burak yang sedang duduk menyendiri menjauh dari burak lainnya. Burak ini menangis dan terus menangis. Tangisan ini merupakan tangisan burak yang menunjukkan cinta dan kerinduannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Jibril pun mendekati burak tersebut dan berkata, "Semua burak lain bersalawat memuji Nabi SAW dengan gembira, tetapi mengapa kau di sini sendirian menangis? Apa yang membuat kau menangis?" Burak itu berkata,
Ketika Allah menciptakan burak dan memberitahu kami bahwa salah satu dari kami akan membawa Nabi Muhammad SAW. Aku berkata, "Ya Allah, hatiku terbakar karena cintaku kepada Nabi SAW, dan aku memohon kepadamu untuk menjadi burak yang membawa Nabi Muhammad SAW ke surgamu." Maka sejak hari itu aku menangis terus-menerus dengan kerinduan yang sangat kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, "Kalau begitu kaulah yang aku pilih untuk membawa Nabi SAW." Kemudian burak itu berhenti menangis karena bahagia, karena ia akan membawa baginda Rasulullah SAW. Pada akhirnya cinta dan kerinduan kepada Sayyidina Muhammad SAW terbayarkan dengan menjadikannya tunggangan Rasulullah SAW saat Isra Miraj. Dari puluhan ribu burak, Allah memilih burak tersebut menjadi burak yang mulia karena membawa Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj pada malam 27 Rajab. Ketika melakukan perjalanan Isra Miraj, Rasulullah didampingi malaikat Jibril alaihissalam yang berada di sebelah kanannya, sedangkan Mikail alaihissalam di sebelah kirinya. Ibnu Sa'ad berkata bahwa yang memegang pelananya adalah Jibril alaihissalam, dan yang memegang tali kekangnya adalah Mikail alaihissalam. Burak tersebut menemani Rasulullah SAW menembus 7 lapis langit dan berakhir di Sidratul Muntaha, namun tidak dapat ikut untuk bertemu Allah Azza wa Jalla. Perjalanan yang dialami Rasulullah SAW ini adalah kesempatan satu-satunya yang terjadi pada hidup beliau. Perjalanan tanpa didampingi malaikat Jibril alaihissalam. Jarak dan tingkatan yang beliau capai, tak pernah dicapai oleh satu makhluk pun, baik dari kalangan malaikat maupun manusia. Di mana pertemuan ini terjadi? Allahu a'lam. Apakah di langit ketujuh? Allahu a'lam. Tidak ada dalil yang menjelaskan hal tersebut, sehingga kewajiban kita hanyalah menerima, tidak menerka-nerka. Demikian sedikit ulasan tentang perjalanan Rasulullah SAW dalam Isra Miraj. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.